Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita tentang pengalaman saya. Kemarin saya ketemu sama kawan saya, namanya gak usah saya sebutkan lah. Orangnya gak mau viral katanya. Jadi kawan saya itu yang di dalam tubuhnya ada anak buah Dajjal Panglima. Dia cerita ke saya, ceritanya katanya dia masuk lagi ke dalam tubuhnya. Dia bilang gitu kan. Ternyata anak buah Dajjal Panglima itu yang sudah dikurung sama ulama Cirebon, ternyata sudah lepas dan masuk lagi sekarang. Panglima anak buah Dajjal sudah ngasih bocoran sama saya. Yang B.J. Habib itu dia bilang setan pengikut Dajjal walaupun ulama. Anak buah Dajjal sendiri yang bilang ke saya kan. Jadi cepat atau lambat Dajjal itu akan keluar, cepat atau lambat. Panglima bertanya kepada saya, masjid masih ada azan gak? Ya saya jawab, masih. Saya tuh langsung merespon, berpikir dia bertanya tentang azan masih ada enggak, berarti dia mengharapkan masjid tidak ada azan. Begitu, Dajjal pasti keluar kalau masjid tidak ada suara azan. Saya berpikir lagi, gimana caranya supaya masjid gak ada azan? Melalui jalur perang dunia ketiga. Coba kita bayangkan, pikirkan, kalau terjadi perang dunia ketiga, itu masjid-masjid udah pada hancur. Sekarang aja Israel itu menyerang Palestina, sasarannya masjid, dihancurkan, dibom kan. Masjid-masjid pada hancur itu, kecuali Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tidak bisa dihancurkan oleh bom rudal Israel, tidak akan. Bahkan nuklir sekalipun Masjid Al-Aqsa itu tidak akan bisa, karena Panglima anak buah Dajjal ngasih tahu ke saya, Masjid Al-Aqsa itu dijaga sama malaikat. Malaikat Allah dijaga Masjid Al-Aqsa. Itu satu bata yang jaga satu malaikat Masjid Al-Aqsa. Coba. Yang ngejaganya makhluk gaib, makhluk ciptaan Allah. Masjid Al-Aqsa tidak akan bisa dihancurkan. Tidak bisa. Mau dihancurkan pakai bom, pakai nuklir tidak bisa, karena dijaga sama malaikat Allah. Anak buah Dajjal Panglima aja masuk ke Masjid Al-Aqsa itu terpental, kayak ada yang nendang, gak bisa masuk dia. Dia cerita ke saya, saya mikir-mikir terus ya. Di tahun 2025 sekarang itu banyak ulama muslim yang jadi pengikut Dajjal, tapi mereka gak sadar sudah jadi pengikut Dajjal tuh, sudah gak sadar gitu. Ya memang kelebihannya begitu. Kalau bangsa setan, bangsa iblis menyesatkan manusia itu, mereka dalam posisi gak sadar gitu, gak sadar diri lah, padahal mereka sudah tersesat, tapi seolah-olah dirinya
benar, merasa di jalan yang benar gitu. Saya menyampaikan video ini, menyampaikan kebenaran ini atas perintah Allah. Bukankah menyampaikan kebenaran itu perintah Allah? Jadi ya saya sampaikan. Ya kalian ya mau percaya saya, mau tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah berusaha menyelamatkan kalian semua dari fitnah Dajjal. Tahun 2025 ini banyak manusia tidak peduli dengan kedatangan Dajjal ini, mereka tidak peduli. Ya jalanin aja hidup, kerja seperti biasa, makan seperti biasa, minum seperti biasa gitu. Mereka nggak ada mempersiapkan untuk bekal akhirat tuh, nggak ada. Udah sholat ya sholat biasa, ngaji biasa, ya udah gitu. Nggak ada untuk mempertaat itu, untuk memperbaiki diri. Padahal bumi ini bentar lagi mau dihancurkan sama Allah. Yang memang mayoritas semua manusia nggak ada yang tahu. Ya kecuali bangsa iblis, setan sendiri yang ngasih tahu ke manusia gitu. Tahun 2025 sekarang ini umur iblis udah mau habis. Umur iblis itu udah mau habis tahun 2005 sekarang ini. Makanya tahun 2025 sekarang ini mengejar target. Jadi bangsa jin, setan, iblis itu mengejar target gitu, untuk menyesatkan semua manusia agar semua manusia itu banyak yang masuk neraka, jahanam. Jadi gak ada istirahatnya sekarang tuh, bangsa iblis setan itu gak ada istirahatnya. Menyesatkan manusia itu benar-benar dia sangat gigih menyesatkan manusia. Kalau tahun 2005 sekarang ini, kalau bangsa jin yang muslim ya, mereka ketakutan itu lari semua ke Mekah. Karena di Mekah itu banyak malaikat Allah yang menjaga dan melindunginya. Jadi bangsa jin yang muslim, yang benar-benar taat kepada Allah, itu semua lari ke Mekah karena mau dibunuh habis oleh bangsa iblis, bangsa setan. Itu mau dibunuh habis, mau dihilangkan karena mengejar target gitu. Karena bangsa jin itu bisa melihat bangsa setan juga gitu kan. Nah sedangkan bangsa manusia nggak bisa lihat bangsa jin, bangsa iblis, bangsa setan, nggak bisa lihat gitu. Jadi saya sarankan tahun 2025 ini kepada muslim, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah tahun 2025 ini. Mintalah kepada Allah untuk perbaiki akhlaknya, perbaiki kelakuannya. Pokoknya tahun 2025 ini perbaiki dirilah, jangan berbuat dosa gitu, perbaiki diri. Karena ya tahun 2025 ini ya benar-benar manusia itu disibukkan oleh dunia, dilupakan oleh dunia, bahkan gak ada kepikiran untuk beramal soleh, untuk bekal akhirat tuh gak ada kepikiran dia. Akhirat itu lupa, mereka gak ada persiapan sama sekali tahun 2025 ini. Demikianlah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.